Oh ya teman-teman, kita menunggu dari pembicara kita dulu. Oke, oke, siap, siap. Mungkin di sini agak 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 hujan ya, agak hujan ya. Jadi suaranya agak lepan. Sinyalnya gimana tuh? Oke, langsung saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Semoga kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini bakal melakukan podcast lah sore hari bersama pembicara kita. Oke, di sini ada pembicara kita. Namanya jelas datanya. Namanya Pandanung Panul Hakim. Tempat tanggal lahir Bandung 23 Mei 2001. Tempat tinggal Pangarang Banten. Hobinya menembak, fitness. Cita-citanya jadi orang sukses. Di sini pembicara kita prestasinya yang pertama meraih medali perak Rangkas Taekwondo Championship 2016. Yang kedua meraih medali perunggu Kejurda Banten 2016. Meraih medali perak World Cup Cabur Taekwondo 2017. Meraih medali perunggu Taekwondo Championship STKIP Setiabudi Rangkas Bitung 2019. Nah, jabatan yang pernah dipegang yang pertama Pratama Pramuka SMP 1 Pangarangan. Terus yang kedua SIE Keamanan Sekolah OSIS SMP 1 Pangarangan. Yang ketiga Pasukan Pengamanan Paskibra Sekolah SMAN 1 Pangarangan. Terus Wakil Ketua Taekwondo SMAN 1 Pangarangan dan Divisi PSDO di UKM IBAF UPI Bandung. Itu dari biodata pembicara kita. Kita lanjut ke dari sapa-sapa perkenalan dari moderator pembicaranya. Yang pertama itu pasti hobi si pembicaranya fitness dan menembak.
Selain itu ada lagi kan dari Kang Fadlan ini hobinya selain fitness dan menembak? Banyak Mungkin sih bakal sebenarnya. disampaikan biar tahu gitu Banyak pada sih sebenarnya, teman-teman cuman kita. banyak sih semuanya, cuman ya yang lebih sering dilakuin sih dua itu. Jadi lebih sering ke olahraga sama nembak, fitness. Oke, mangga. Gitu ya. Oke, oke. Mungkin pasti yang lain juga mempunyai hobi pasti ya Kang ya. Mungkin banyaklah hobi mereka yang terpendam gitu. Terus saya pengen tahu dong Kang cerita awal suka sama bidang yang Akang sukai di olahraga gitu. Kenapa awalnya Oke, gitu bisa disukai? oke, boleh nih. Yang mana dulu nih? Dari taekwondo dulu ya. Oke, cerita Ya, awalnya tuh kayak gini. Waktu zaman SMA, sekolah SMA kelas 1 tuh gimana ya? Sering, sering berantem gitu kan. Berantem sama ini teman-teman gitu istimewa. Kalau misalkan dulu kan eh, ada yang sok jago dikit gitu kan, kita agak kesel gitu kan. ya, Nah, sekarang sering berantem gitu. Terus waktu dulu tuh berantemnya tuh jarang pakai tangan. Nah, ketika berantem tuh ada yang merhatiin ternyata dari senior taekwondo gitu. Ketika lihat mungkin bagi mereka punya skill atau bakat gitu di bidang taekwondo, jadi diajak join gitu, diajak join untuk masuk ke ekstrakurikuler taekwondo tersebut gitu. Dan untuk fitness sendiri uh, sebenarnya dari kelas 2 SMA ya udah mulai fitness, cuman waktu kelas 2 SMA tuh apa ya namanya, belum terlalu fokus gitu. Awal mula suka fitness tuh pertama, saya ini mantan obesitas ya. Awalnya berat badan oh, saya tuh dari 96-an lah, 96 kilo. Nah, ketika badan tuh serasa berat, terus istilahnya mah apa namanya, kesehatan juga menurun gitu karena terlalu berat badannya. Jadi ada guru olahraga, fitness ya, bisa dibilang personal trainer lah gitu di suatu fitness yang ada di sini. Kebetulan saya juga sekarang lagi di tempat fitnessnya gitu, mau latihan. Ngajakin join, katanya gini, buat apa badan berat-berat, yang ada memperpendek umur kita gitu. Nah, dari situ dari kelas 3 itu tuh, dari semester 1 udah mulai tuh fitness, olahraga, pokoknya antara baik training dengan kardio tuh. Pokoknya lagi senang-senangnya. Nah, biasanya kan dulu tuh sebelum kurikulum 2013 ya, masih 2006 kurikulumnya, sekolah kan biasanya nggak full sampai jam 4 kan, kalau di sini nggak tahu kalau misalkan di daerah Bandung tuh. Nah, biasanya ketika jam istirahat, ketika yang lain tuh istirahat kan biasanya jajan. Terus saya nggak, kalau saya tengah hari itu jam 12 15 biasanya lari. Jadi bawa ganti dari rumah, bawa setelan olahraga, tiap hari tuh lari 3 kilo ke sekolah lagi, ganti lagi gitu. Nah, awal mulai suka fitness dari itu tuh, alhamdulillah itu selama pokoknya dari semester kelas 3 semester 1 ketika mau kuliah di UPI. Nah, itu tuh alhamdulillah berhasil nurunin berat badan pokoknya dari 96 tuh ke 74. Nah, ketika udah keterima di UPI, nah mulai lagi tuh turun berat badan sampai ke 68 untuk di situ gitu. Nah, itu awal mula fitness ya. Maksudnya suka dari olahraga fitness yang ditekunin gitu. Yang kedua di menembak juga. Karena dari kecil ya, karena suka sekali nembak gitu. Terus suka sekali yang identik dengan dunia-dunia militer gitulah intinya.
Awal-awal tuh dulu waktu kecil sering dibeliin mainan tembak-tembakan gitu kan sama orang tua gitu. Waktu SD, nah kelas udah masuk SMP, nah udah pegang senapan-senapan angin kayak gitu. Jadi sering-sering nembak burung gitu. Nah, waktu SMA ketika libur eh kelas 2, pokoknya libur semester 2 lah mau naik kenaikan kelas ke kelas 3. Nah, diajak waktu itu liburan ke Bandung. Nah, di Bandung tuh dulu ada kakak ya pernah kerja gitu di suatu perusahaan. Nah, ngajak ketika saya senang nembak dari kecil, nah diajak gitu. Diajak ke suatu tempat di lapangan tembak kayak gitu. Jadi kayak klub nembak kayak gitulah. Nah, tadinya dia disuruh coba-coba gitu kan dari awal pistol sampai senapan serbu gitu. Pokoknya laras panjang sampai dicoba gitu. Dan alhamdulillah gitu semakin kesini semakin sering gitu kan. Kadang seminggu sekali gitu tempatnya gitu. Nah, itu awal mula istilahnya dari bidang yang ditekunin sekarang ya. Jadi awalnya dari iseng-isengan bisa jadi hobi, terus bisa ditekunin sekarang. Oke. Awal-awal iseng ya, jadinya Iya. langsung aja prestasi ya. Intinya udah Ini kenyamanan lah gitu. sih Karena benar. enak gitu. Harus bisa dijalanin lah ya Kang ya, harus dijalanin dengan Iya. tulus Intinya. lah, jangan bosenan orangnya. Ini bagi kalian yang pengen nanya-nanya bisa langsung aja di kolom komentar di live IG-nya. Yang ini mau nanya lagi Kang, pasti kan Ya, setiap orang kan pasti mempunyai inspirasi atau idola ya. Kan seperti Akang gitu, misalkan saya gitu main bola gitu. Pasti mempunyai inspirasi seperti Cristiano Ronaldo, teman-teman juga pasti punya idola lah, misalkan pelajarannya apa gitu, idolanya apa nih, tokonya apa gitu. Nah ini kakak ini kan ada yang bidang ditekuni nih, nah idolanya tuh apa gitu, siapa itu, tokohnya siapa, inspirasinya gitu. Oke. Sebelum ke bidang yang ditekuni ya, pertama tokoh idola saya pribadi ya Nabi Muhammad ya. Istilahnya dia idola dari semua idola gitu. Istilahnya Nabi kita sendiri gitu. Kedua, dulu karena sampai sekarang apa ya menyukai seni tentang strategi perang gitu ya. Intinya saya tuh uh, idola saya tuh banyak dari mulai zaman Nabi tuh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau di bidang fitness, saya tuh idolanya tuh Jeff Said sama Conor Murphy gitu. Nah, itu apa ya? Dia tuh atlet ini ya, binaraga. Dia badannya udah bagus sih. Jadi awal motivasi buat istilahnya melakukan suatu olahraga tuh dari mereka gitu, dari fitness. Oke. Jadi harus ini ya sih, benar. Mau nanya lagi Kang, terus bagaimana sih Akang itu bisa menyempatkan waktu, misalkan kita tuh capek ya, terus temen udah pulang kerja gitu kan, udah pulang sekolah, tapi bisa gak gitu. Oke, kalau itu ya gimana ya? Kadang mindset pola pikir orang Indonesia itu kayak gini. Jadi kadang ketika kita mau olahraga nih, misalkan ada teman nih, ajak kita olahraga, pasti bilangnya kalau misalkan sibuk dia masih sibuk nggak ada waktu. Nah sebenarnya itu salah gitu, bukan salah sih, gimana ya? Kurang tepat. Seharusnya mindset kita tuh berpikirnya kayak orang-orang luar negeri gitu. Mereka tuh sesibuk apapun dalam satu hari itu mereka nyempetin waktu buat olahraga. Ya walaupun istilahnya cuma 5 sampai 15 menit sehari gitu. Nah, harusnya pola pikir kita tuh kayak gitu. Kalau saya mindset saya dirubah kayak gitu. Jadi dalam satu hari itu jangan nunggu apa ya waktu luang buat olahraga, tapi harus bisa nyempetin waktu luang buat olahraga walaupun sampai 15 menit sehari intinya. Jadi tiap hari
kayak gitu, jadi sudah terbiasa gitu kan, menyempatkan waktu untuk sehari harus olahraga apapun itu. Jadi karena udah terbiasa ya, eh, gampang Ya gitu. sempatkan aja gitu Jadi kan ya, walaupun misalkan iya. kita capek atau apapun ya minimal 10 menit ya Mm, gitu, kayak gitu ya. stretching maupun ya pemanasan kecil lah di teras rumah gitu ya. Iya. Yang penting apa ya namanya? Kasih satu hari itu waktu gitu. Bukan nunggu waktu sempet gitu buat kitanya buat olahraga. Kasih waktu buat olahraga aja sehari. Minimal ya 5 sampai 10 Tapi atau 5 sampai ada 15. kita dari aja doang, misalkan dari teman-teman gitu kan, pasti awalnya malas gitu buat kita tuh nyempetin waktu buat olahraganya. Wah, suka kadang ikut suasana gitu, mager lah, kadang pasti ada orang tuh mager tuh, nggak tidur, capek nonton TV gitu kan. Gimana tuh kan kayak Nah, gitu tuh. intinya apa ya? Ketika kita punya niat buat olahraga, yang pertama harus dihilangin tuh rasa magernya, rasa malasnya itu. Kadang kita buat apa ya namanya? Misalkan kita melakukan diet atau olahraga apapun itu, kadang kita nggak konsisten gitu. Kadang rubah-rubah kan. Besoknya capek, malas, libur dulu lah olahraganya. Nah, kadang kan pola pikir kita langsung rubah-rubah gitu kan. Nah, yang Iya. terpenting tuh hilangin rasa malasnya aja dulu. Ketika nanti apa ya namanya? Udah terbiasa, terus kita lawan rasa malasnya itu, nanti enak sananya. Jadi apa ya namanya? Dilawan berarti ya. Diutamakan lah gitu, dilawan. Siap kak. Ini bagi teman-teman nih diingetin lagi, misalkan pengen nanya pada Kang Fadlan seputar olahraga gimana aja gitu, bisa langsung di Ya, kolom komentar aja. esok mangga boleh kok yang Lanjut aja ya. tanya tentang ya. Mungkin ada lagi Kang nih. Kan apalagi masa pandemi COVID-19 ini kan, olahraga tuh benar-benar apa ya, banyak gitu diminati gitu kan. Berarti penting banget gitu ya Kang pada masa pandemi ini olahraga tuh Ya, di COVID-19. olahraga olahraga tuh istilahnya gimana ya? Udah harus bisa dijadiin sebuah kebiasaan buat hidup sehat kita gitu. Dikatakan penting semasa pandemi, walaupun tidak masa pandemi, olahraga itu penting. Apalagi dalam masa pandemi kayak gini kan, istilahnya kita harus bisa ngejaga imunitas tubuh kita gitu. Jangan sampai imunitas kita tuh drop gitu, sampai sakit gitu. Jadi bagi saya olahraga tuh emang penting gitu. Udah jadi bagian hidup. Gitu. Apalagi di Siap, masa siap, betul, pandemi betul. seperti ini kan. Iya sih. Harus dijaga lah kesehatan kita itu Ya. kan penting lah. Intinya Oke. olahraga, pola makan jaga. Oh iya, olahraga dan pola makan ya, dan pola tidur juga ya Kang ya. Ya, Harus pola teratur tidur. lah pokoknya kita tuh. Ya, minimal maksimalnya kita tidur tuh normalnya kan 8 jam ya sehari. Iya. Minimal harus bisa kayak gitu. Apalagi kalau misalkan sering olahraga. Kalau saya pribadi habis olahraga tuh nggak boleh tidur tuh lebih dari jam 10 ke atas. Jadi maksimal tuh tidur jam 10. Itu buat bagus. Iya. Siap. Oke. Tuh Sok, mangga. gini sih Kang. Apa olahraga tuh bisa meningkatkan kita bahagia juga ya Kang ya. Ya, gimana? Olahraga bisa Suaranya meningkatkan kita bahagia ya. ya, Ya. itu udah pasti. Itu udah pasti. Karena apa ya? Di dalam tubuh kita tuh kayak ada zat gimana ya? Yang ngatur gitu tingkat kebahagiaan gitu sendiri. Nah, biasanya yang saya lihat gitu, yang saya lihat dan saya alami juga, ketika saya jarang olahraga tuh bawaannya gimana ya? Perasaan tuh mulu, terus nggak ada bahagianya gitu kan, istilahnya nggak ada ceria-cerianya gitu. Nah, ketika mulai olahraga udah mulai kerasa nih, oh
Jadi kayak nemu fashion kita gitu. Oh, berarti kebahagiaan kita tuh bisa didapat dari olahraga. Nah, gitu. Jadi ketika udah nemu gitu, apa ya, bagian hidup gitu yang hilang, misalkan. Nah, ketika menemukan, nah harusnya istilahnya kitanya konsisten gitu. Kalau misalkan olahraga kan, olahraga tuh emang menurut saya mah 100% sih ningkatin kebahagiaan kita gitu. Intinya kayak gitu. Oke sih, benar sih apa kata Kang Fadlan gitu. Jadi bagi teman-teman ini yang diingatin lagi pengen nanya-nanya atau ya kita diskusi santuy lah di sini, bisa langsung di kolom chat aja, di kolom komentar. Mungkin Akal pernah nggak sih di olahraga tuh misalkan ada apa ya, cekcok lah sedikit gitu sama teman gitu, kan pasti di olahraga punya teman ya, punya ini ya, Kalau di ada olahraga cekcok nggak sih ya sama sama pelatih coach-nya sama apa cekcok gitu? ya. Kalau itu disebut jadi makanan sehari-hari, ya iya juga gitu ya. Tapi kan istilahnya Ya, kadang kita punya prinsip tersendiri gitu kan. Kadang kita beda pendapat nih sama orang lain atau sama pelatih semisalkan. ya, Tapi mau nggak mau kita ya, kalau semisalkan ada pelatih, kita ikuti instruksi pelatih gitu. Karena apa ya, mereka tuh orang-orang yang terlatih gitu, terus tahu intinya. ya, Banyak sih cekcok kadang ketika olahraga, misalkan main bola aja ya, jangan jauh-jauh main bola atau main ya, basket atau apalah gitu. Kadang ketika salah ngoper kan, saling ini cekcok gitu, kenapa nggak dioper ke saya dan lain-lain, akhirnya cekcok gitu kan. Ya itu benar, benar. apa ya, sesuatu hal yang lumrah gitu. Tapi gitu, dalam ketika kita cekcok tuh bagaimana sikap kita, bagaimana cara menyikapinya yang benar. Kadang kan ketika cekcok gitu ada orang yang temperamen ya, langsung marah tiba-tiba, Ya. wah chaos gitu, intinya langsung berkelahi atau gimana gitu, intinya gitu. Jadi apa ya, cekcok tuh udah jadi bahasan yang utama gitu intinya. Siap, Oke. siap. Mungkin bagi dari teman-teman ada yang mau bertanya pada Kang Fadan ini seputar olahraga atau apa, Yang mau bertanya mangga boleh seputar olahraga, bisa. langsung di kolom chat aja ya, di kolom komentar. Apa sih Kang pengalaman paling berharga di olahraga ini Kang? Pengalaman paling berharga ya di olahraga, oke, banyak sih yang pakai. Tuh ada yang bertanya. Ntar kita jawab dulu. Yang pertama pengalaman paling berharga itu ketika kita di taekwondo semisal, ketika usaha kita gitu mencapai hasil yang memuaskan bagi kita gitu, itu Ya, uh, momen paling apa ya, membahagiakan juga gitu. Kedua, di iya, dunia fitness, ketika apa ya namanya, berhasil nurunin berat badan tuh dari obesitas, bahagianya minta ampun. Maksudnya dilihat sama orang gitu yang tadinya remehin kita gitu kan awalnya gitu, sampai pernah juga ketika lari siang-siang disebut kayak ngapain lari siang-siang kayak orang gila, sampai disebut kayak gitu kan ya. Cuman karena konsisten itu, benar, benar. kita yakin bahwa kita bisa gitu. Ketika hasilnya ada, ketika ngelihat badan udah istilahnya ideal lah gitu, mereka pada nanya kok bisa kayak gitu, gimana nih, ajarin dong. Intinya apa ya namanya, bahagia sih itu, paling momen paling bahagia itu kayak gitu. Ini ada yang bertanya nih Kang Boy, Oh iya ya, dari dari Iwa Wirya ya. Kristi Kenapa Wilia ya saat Kak. taekwondo tidak tendang dulu, tendang kepala katanya? Itu kan kalau di taekwondo harus fix tendang kepala kan dapat poin kan, bukan nggak boleh, emang sasarannya ke situ. Nah,
Iya Yang sih. kedua Dia nih yang ada mau bertanya langsung aja di kolom komentar. dari Cisti Pilia 27. Kak, katanya olahraga bisa buat bahagia. Nah, gimana kalau orang olahraga hanya asal-asalnya, yang penting olahraga dan hanya ingin terlihat keren. Nah, nah ini apa ya namanya? Suatu hal yang sekarang mendarah daging gitu ya. Apalagi di kalangan anak muda gitu kan. Datang ke tempat Iya. fitness, cuman pengen foto-fotoan doang, olahraganya enggak gitu kan. Semisalkan ini. Terus kita olahraga, lihat orang lain jogging, olahraga kita ikut-ikutan gitu. Kadang apa ya, prinsip orang tuh ada yang ketika lihat orang olahraga tuh pingin ngikutin tren. Terus ada juga yang ketika lihat orang olahraga tuh hatinya gitu. Jadi kayak ada orang lain tuh kayak jadi stimulus buat kita olahraga. Nah, kalau yang kayak gitu kembali lagi ke personalnya diri masing-masing aja gitu buat kayak Isti. Soalnya apa ya? Kadang ketika kita beda prinsip itu beda juga masing-masing. Nah, misalkan Mungkin nih, dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi sama Isti, Kang Fadlan, mungkin ya boleh bisa langsung di di. kolom komentar aja tuh. Ya. Kadang kan yang asal-asalan ini sih dapat sih sebenarnya manfaatnya buat olahraga. Cuman ya kayak itu tadi dapatnya tuh nggak sebanyak yang istilahnya olahraganya tuh serius gitu, nggak asal-asalan gitu. Tuh mungkin buat Kak Isti sok ada yang bertanya lagi. Ya, sob silakan. Kita sambil diskusi aja ya, mungkin olahraga juga bisa ningkatin prestasi kita juga ya, mungkin banyak Kang ya. Ya, ya. Bisa misalkan kuliah kayak gitu lumayan Olahraga buat juga bisa. japres lah. Mm-mm. Wah, ada yang bertanya nih, komposisi makanan seperti apa sih yang ideal buat para atlet? Oke, kita bahas ya. Kita Komposisi bahas Kang. makanan yang tepat gitu buat para atlet. Yang pertama, kita buat para atlet karena kebutuhan kalorinya pasti lebih banyak dari orang yang biasanya jarang olahraga atau biasalah olahraganya biasa-biasa aja gitu. Karena apa? Mereka tuh tenaganya perlu ekstra gitu intinya. Jadi semisalkan normalnya kita makan 2.500 kalori semisal untuk laki-laki gitu. Kalau buat perempuan biasanya 1.500 kalori. Ketika kita jadi atlet itu dari pola makan bisa sampai 3.000 kalori yang harus dikonsumsi. Itu karena bukan karena apa ya namanya? Bukan karena dia apa lapar atau apa, emang kebutuhannya kayak gitu. Jadi komposisi makanannya juga harus teratur gitu. Terus karena dia atlet itu harus diperbanyak makanan yang mengandung protein, serat, dan karbo. Nah, 3 komponen itu yang paling utama buat seorang atlet. Apalagi ketika dia mau apa namanya musim penghujan kayak gini kan, seorang atlet, jangankan atlet Ya. gitu, kita juga harus mengonsumsi vitamin C ya, karena cuaca kan berubah-ubah kayak gitu, jadi harus menjaga daya tahan tubuh juga. Paling itu sih kalau ini. Terus ada lagi nih Kang katanya urap memiliki banyak kalori ya katanya. Urap gitu Nah, katanya. urap ya. Oke, buat yang nggak tahu urap, urap tuh kayak semacam apa ya? Makanan tradisional ya dari Sunda gitu. Yang mau bertanya Nah, langsung aja di chat ya, di kolom chat. kalau urap tuh kandungannya dia banyaknya kayak serat sih, sama vitamin A gitu, kayak gitu. Dan kalorinya pun Banyak tapi ya. nggak terlalu banyak gitu kalorinya. Oh. Ada lagi tuh Kang. Apakah Oke, ngekleng selama pro poker disebut sebagai olahraga? oke. Kalau itu sih bisa nggak ini juga sih ya membuat pertanyaannya. Cuman kalau misalkan buat posisi geraknya
emang sedikit ada kontraksi ya di otot paha gitu. Gitu. Nah, itu yang terlalu lama kita ini. Ngekleng itu apa ya? Bahasa kita juga kayak jongkok gitu. Nah, intinya kayak gitu. Gitu. Jadi Ya, hampir sama ya. kayak squat juga. Mungkin ada yang mau bertanya lagi seputar Mau bertanya lagi. olahraga gitu. Langsung di kolom komentar aja. Saya mau ngasih Mau materi nanya nih nih. Kang, Ya, olahraga yang bagus tuh apa aja sih buat COVID-19 ini? oke. Kita bahas dulu ya. Bentar. Ya, Ada olahraganya misalkan apa aja nih? Olahraga apa aja yang buat COVID-19 itu? saya ada Kan beberapa kita nggak nih. boleh keluar nih, nggak boleh keluar gitu. Jadi di rumah aja. Jadi olahraga apa yang bagus gitu buat di rumah aja? Gitu. Oke, olahraga yang bagus ya. Halo, Bahrul. Sebelumnya ya, selamat bergabung Deh, Pak di Rul, mau bertanya ada Farel? apa ya namanya bincang ria ini. Oke, olahraga yang cocok di masa COVID-19 ini, menurut saya ya, yang pertama tuh Ya, resistance training. Resistance training itu latihan yang didesain untuk meningkatkan kekuatan dan massa otot dengan memberikan beban dari luar. Nah, kenapa demikian? Karena resistance training itu apa ya namanya? Bebannya tuh bisa dari internal sama eksternal. Misalkan kita dari internal, kita menggunakan berat badan kita gitu, untuk melakukan olahraga. Jadi tolak ukur atau tumpuannya tuh ke beban dari berat badan kita sendiri. Gitu. Yang kedua, beban eksternal. Nah, kalau eksternal ini ada apa ya namanya? Alat pendukung gitu. Gitu. Seperti misalkan alat pendukungnya tuh seperti barbel, dumbbell gitu kan. Terus kalau misalkan squat bisa dipasang beban gitu. Dan yang lainnya terus ada di sit up. Sit up juga bisa dilakukan ketika masa pandemi kayak gini karena sit up nggak perlu melakukan apa ya namanya gerakan yang terlalu susah juga gitu ya. Terus buat ruang juga nggak memakan ruang terlalu tempat lah. banyak Banyak. gitulah tempat gitu. Intinya Tuh. paling berapa meter lah mungkin ruang sekat kecil pun masih bisa gitu buat push up buat sit up gitu. Nah, buat sit up juga kan banyak ininya apa namanya Ya. macam-macamnya. Nah, terus yang ketiga push up. Nah, push up juga sama. Push up itu olahraga yang menitik beratkan apa ya namanya kekuatan tricep kita juga otot tricep gitu. Ya, fungsinya tuh sebenarnya kalau misalnya di dunia fitness tuh sama-sama buat latihan tricep, bicep sama dada. Nah, itu yang bisa dilakukan di rumah. Terus bisa juga kita ngelakuin lunge ya. Tahu lunge? Oh iya. Lunge itu seperti kita misalkan melangkahkan kaki kita sebelah dengan tangan tuh di pinggang ya. Nah, dengan kaki kita turun ke bawah. Seperti akan melakukan apa ya namanya? Lunge itu berhubungan semacam seperti sit up. Bukan sit up, squat. Squat semacam itulah. Terus untuk squat sendiri, nah itu dia tolak ukurnya dari beban badan juga. Karena kalau misalkan beban badan udah terlalu enteng bisa ditambah juga buat apa namanya misalkan bebannya pakai dumbbell atau barbell. Apalagi ya kardio. Kardio seperti misalkan di rumah nih kayak jumping jack, high knee itu bisa dilakukan. Ya, Nah, ya. itu bisa Ada bisa lagi nih, dilakukan. ada yang mau nanya nih Kang dari Ade Oke. Parul. Oh ya, Buat nurunin boleh. berat badan gimana ya? Berat badan. Iya, Ade Parul. Oke. Buat nurunin berat badannya dari Ade Pahrul. Oke. Bentar. Kita utamanya apa ya? Badan itu kita ketahui dulu BMI kita berapa gitu kan.
berat badan ideal kita berapa. Gak ada info aja gitu buat eh, sederhana gitu ini mah. Kita bisa ngitung berat badan ideal tuh dari tinggi badan kita berapa, nah dibagi berat badan. Misalkan nih, saya nih, tinggi badan saya 167, berat badan saya misalkan 80 kilo. Idealnya tuh harusnya 67 kan. Berarti kalau misalkan Iya. 80 kilo, nah itu udah termasuk kelebihan berat badan. Nah, seperti itu. Nah, yang paling tepat buat olahraga, buat nurunin berat badan tuh pertama bisa melakukan kardio. Kardio seperti misalkan jogging, lari, terus ya tadi kalau misalkan di rumah kayak jumping jack gitu kan, high knee. Kalau semisalkan di ini apa yang namanya di fitness ada namanya weight training ya. Nah, weight training tuh kita semacam mengangkat beban di ini apa namanya di tempat fitness. Nah, biasanya kalau menurut saya pribadi gitu, pengalaman saya pribadi tuh paling cepat buat nurunin berat badan tuh di weight training. Berbeda dengan apa ya namanya kita sih misalkan jogging kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi kayak gitu soalnya weight training tuh dua sih tujuannya, goalnya gitu. Yang pertama lemak terbakar, yang kedua otot yang ada timbul gitu, otot yang dilatih itu timbul. Oke, mungkin itu buat Fahrul. Ya, mungkin sudah terjawab. Buat Fahrul. Lagi misal Oh boy. oh iya nih Kak, ada lagi. Kalau kita sedang jogging, baiknya apakah harus teratur apa nunggu benar-benar capek dulu? Nah, kalau buat jogging tuh nih bagusnya gitu ya. Kalau jogging tuh jangan istilahnya nunggu kita sampai benar-benar capek sampai benar-benar drop gitu. Karena apa ya badan juga perlu tenaga juga gitu kan istilahnya gitu. Nah, yang baik tuh kalau menurut saya gitu. Jogging tuh bisa dilakukan selama 15 sampai 30 menit. Itu bisa dilakukan minimalnya gitu kan. Minimalnya. Karena tergantung ininya juga sih dari apa namanya kemampuan stamina mereka masing-masing. Soalnya tiap orang juga staminanya berbeda ya. Ada ya kalau misalkan yang gendut tuh rata-rata mereka lamban gitu di ininya. Soalnya sama saya juga gitu pernah mengalami kayak gitu. Kan dengan mengangkat beban gitu. Ini tuh. Kayak ada pertanyaan lagi. Kita ngobrol-ngobrol biasa aja nih. Ini aja apa ya namanya saling sharing-sharing lah gitu. Mengenai ini. Mungkin satu pertanyaan lagi kayaknya Kang ya, karena waktu Iya, kita boleh. Oke, boleh, boleh. gestre bersama-sama apa itu di tepi pantai mempengaruhi imunitas tubuh.
kita imun kita gitu meningkatkan ya sistem imun kita. Yang kedua meredakan stres. Yang ketiga meningkatkan kualitas tubuh juga gitu ya. Terus yang keempat mencegah penuaan. Yang kelima mencegah penyakit. Nah, sekedar info mungkin ya ini buat Kang Oboy. Jadi biasanya orang-orang sering olahraga itu dia kelihatannya tuh fresh orangnya. Jadi nggak loyo, terus nggak malas-malasan, kadang seperti itu. Soalnya apa ya namanya itu menemukan yang seperti itu. Jadi dia jarang olahraga semisal bisa kelihatan dia dari pola perilakunya kayak gimana, terus kesehariannya kayak gimana, terus dari kondisi fisiknya kayak gimana kelihatan. Biasanya yang jarang olahraga tuh dari segi jalan aja dia kayak loyo lah intinya gitu. Terus dari kondisi fisik gitu kelihatan gak bugar gitu. Kalau misalkan orang yang sering olahraga biasanya tuh orang-orangnya tuh fresh kelihatannya. Dari istilahnya dari ujung rambut ke ujung kaki fresh gitu kelihatannya. Kalau saya nggak ada rambut ya. Jadi nggak fresh Kan guys. sama. Nanti kan sama gitu. Ya. Nanti hari Jumat saya juga cukur. Tenang. Ya. Oke, itu aja berarti Kang ya. Mungkin Ya, untuk pertanyaan-pertanyaan tidak bisa terjawab, mungkin nanti bisa langsung DM aja ke Instagramnya Fadlan ya. Apa namanya? ya. Bisa kasih tahu nama DM aja Instagramnya. ke saya Instagramnya Connors McTevis ya. Pakai Connors _ McTevis gitu. Bisa langsung DM aja gitu lewat situ. Kalau misalkan ada pertanyaan yang apa ya namanya pengen pas respon ada di situ dicantumin nomor WA juga, soalnya kadang di IG saya jarang aktif juga gitu, di IG. Betul, siap. Pokoknya tanya aja misalkan mau inilah, selagi ada waktu bisa dijawab. Iya. Oke, tidak terasa kita udah di penghujung acara. Alhamdulillah teman-teman kita masih tetap stay tune pada podcast kali ini. Saya tarik kesimpulannya dari berarti olahraga adalah suatu bentuk aktivitas atau aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kesehatan olahraga adalah upaya kesehatan yang memanfaatkan untuk meningkatkan derajat. Intinya olahraga bukan cuma buat kita sehat dan bugar ya Kang, tetapi juga bisa membuat kita bahagia. Kenapa bahagia? Karena olahraga kita mengaktifkan kembali hormon yang berada di dalam tubuh kita supaya kita bisa bahagia lagi gitu. Jadi jangan pernah malas untuk berolahraga lah. Oke, mungkin dari Akang ada closing statement? Oke, mungkin closingnya nggak banyak ya. Paling buat semuanya rekan-rekan gitu. Stay safe ya, jaga kesehatan, jaga imun tubuh kita gitu. Sering-sering makan makanan yang berkualitas gitu, di masa pandemi seperti ini gitu. Soalnya kenapa ya ketika masa pandemi kayak gini kesehatan pun rentan ya. Apalagi sekarang nih di beberapa daerah kan sudah mulai turun hujan gitu, cuacanya berubah-ubah, kadang hujan kadang panas. Itu bisa meningkatkan resiko juga buat penurunan ini. Nah, intinya stay safe, selalu cuci tangan, terus pakai masker ya, intinya kayak gitu. Jaga jarak, jangan lupa. Karena di masa pandemi ini kita masih dihantui oleh virus COVID-19 ya. Oke, mungkin itu saja, Kang Opoy, mangga. Oke, terima kasih atas pembicara kita dari Fadlan Lukmanul Hakim. Pokoknya kami dari Youth Ranger Indonesia sangat berterima kasih kepada Fadlan Lukmanul Hakim sebagai pembicara kita pada sore hari ini, dan kepada teman-teman kita yang udah stay tune di Instagram Ranger Indonesia ini. Sangat terima kasih, pokoknya sangat berterima kasih
Tetap stay safe, keep healthy, and keep strong. Pokoknya kalian mau tanya aja langsung di DM aja ya di Instagramnya Kang Fadlan ini. Oke. See you next time. See you. Terima kasih ya buat YRI.